Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terwujud dengan dorongan para pemuda yang didukung oleh golongan tua. Sempat berbeda pendapat hingga terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Dua golongan tersebut lantas membulatkan tekad memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945 menunjukkan puncak pertentangan golongan tua dan golongan muda dalam cara melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Dalam situasi genting, kedua golongan sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Baik golongan tua maupun golongan muda sepakat bahwa kemerdekaan Indonesia harus segera diproklamasikan. Golongan tua berpendapat bahwa proklamasi dapat diwujudkan tanpa pertumpahan darah. Mereka mengikuti langkah-langkah legal pembentukan negara yang telah disiapkan sejak pembentukan BPUPKI dan PPKI. Sebaliknya, golongan muda menginginkan segera dilaksanakan proklamasi kemerdekaan, bahkan bila harus terjadi pertumpahan darah. Siapa itu golongan tua dan golongan muda? Mereka yang dikelompokkan dalam golongan tua ini adalah para tokoh yang berupaya mewujudkan proklamasi kemerdekaan dengan mengikuti langkah-langkah lembaga yang dibentuk Jepang, yakni BPUPKI dan kemudian PPKI. Tokoh-tokoh yang sering disebut sebagai golongan tua adalah Soekarno dan Muhammad Hatta, serta para anggota dan pengurus BPUPKI dan kemudian PPKI, karena dianggap menjadi anggota lembaga bentukan Jepang. Di sisi lain, mereka yang dikelompokkan dalam golongan muda adalah para pemuda dan pelajar yang tergabung dalam berbagai kelompok yang sering disebut sebagai kelompok Sukarni, kelompok pelajar maupun kelompok Kaigun. Para pemuda dan pelajar tersebut berasal dari beberapa tempat berkumpul, antara lain Gedung Menteng 31, Markas Perapatan 10, dan Asrama Baperpi di Cikini 71. Beberapa nama yang sering disebut sebagai golongan muda ini antara lain Sukarni, Hairul Saleh, Yusuf Kunto, DR Muwardi, Singgih, Wikana, Sayuti Melik, Sudiro, BM Diah, Johor Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Adam Malik, dan Armansyah. Gerakan golongan tua. Kelompok yang kemudian disebut golongan tua ini berjuang mengikuti skenario perwujudan janji kemerdekaan yang pernah disampaikan oleh Jepang pada 7 September 1944. Untuk mewujudkan janji tersebut, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Maret 1945. Selanjutnya, pada 29 April 1945 diumumkan susunan pengurus dan anggota BPUPKI, yakni KRT Rajiman Wediodiningrat sebagai ketua, Ichibangase Yoshio dan RP Suroso sebagai wakil ketua, serta 60 anggota. BPUPKI bersidang 2 kali, yakni pada 28 Mei hingga 1 Juni 1945, dan kedua pada 10 hingga 17 Juli 1945. Persidangan pertama membahas persoalan mendasar tentang negara Indonesia merdeka, sedangkan persidangan kedua membahas bentuk negara, batas wilayah, dan rancangan Undang-Undang Dasar. Pada 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Jumbi Linkai. Dengan demikian, BPUPKI dianggap bubar. Anggota PPKI yang berjumlah 21 orang dipilih langsung oleh Panglima Perang Jepang tertinggi di Asia Tenggara, Marsekal Hisaichi Terauchi. Ketua PPKI adalah Soekarno dengan wakil Muhammad Hatta dan penasehat Ahmad Suwarjo. Sidang pertama PPKI diagendakan pada tanggal 16 Agustus 1945. Setelah pembentukan PPKI, Marsekal Terauchi memanggil Soekarno
Muhammad Hatta, dan Rajiman ke markas besar militer Jepang di Asia Tenggara di Dalat, Vietnam. Mereka berangkat dari Indonesia pada tanggal 9 Agustus 1945, singgah di Singapura, kemudian tiba di Saigon, Vietnam pada tanggal 10 Agustus 1945. Dalam pertemuan dengan ketiga tokoh tersebut pada tanggal 12 Agustus 1945, Marsekal Terauchi menyampaikan keputusan Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan wilayah meliputi bekas wilayah Hindia Belanda. Ketiga tokoh tersebut tiba kembali di Indonesia pada 14 Agustus 1945. Pada saat itu pula, Jepang mengumumkan pernyataan menyerah kepada sekutu. Gerakan golongan muda. Gerakan kaum muda yang terjadi di sekitar proklamasi pada bulan Agustus 1945 tidak bisa dilepaskan dari peristiwa Kongres Pemuda seluruh Jawa. Kongres yang dihadiri lebih dari 100 utusan pemuda, pelajar dan mahasiswa seluruh Jawa itu dilakukan pada 16 Mei 1945 di Bandung. Nama tokoh-tokoh muda yang hadir antara lain Jamal Ali, Hairul Saleh, Anwar, Harsono, Cokroaminoto, dan mahasiswa-mahasiswa dari IKA Daigaku, Sekolah Kedokteran Tinggi Jakarta. Kongres ini disponsori oleh Angkatan Muda Indonesia, organisasi bentukan Jepang yang kemudian berkembang menjadi Gerakan Anti-Jepang. Sejak tahun 1943, Jepang memang memberikan prioritas pada gerakan pemuda baru sebagai cara memobilisasi kekuatan melawan sekutu. Demi tujuan itulah Jepang kemudian membentuk beberapa kelompok pemuda dan militer. Pada tahun 1943 dibentuk Seinendan, Keibodan, Heiho, dan Peta. Pada tahun 1944 dibentuk Jawa Hokokai, diikuti kemudian dengan Barisan Pelopor yang kemudian diberi pelatihan perang gerilya. Dalam Kongres Mei 1945 ini, para pimpinan Angkatan Muda Indonesia mendorong para pemuda bersatu demi melaksanakan proklamasi kemerdekaan yang tidak berasal dari pemberian Jepang. Kongres ini berlangsung dengan suasana semangat nasionalisme. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan tanpa Kimigayo dan bendera merah putih berkibar tanpa bendera Hinomaru. Kongres ini menghasilkan dua resolusi. Pertama, semua golongan Indonesia, terutama golongan muda, disatukan di bawah satu pimpinan nasional. Kedua, dipercepatnya pelaksanaan resolusi kemerdekaan Indonesia. Hasil kongres tersebut diputarbalikkan oleh pers Jepang. Diberitakan bahwa Kongres Pemuda tersebut menyatakan dukungan penuh terhadap kerjasama dengan Jepang dalam usaha mencapai kemerdekaan. Beberapa tokoh muda peserta kongres menanggapi situasi tersebut dengan mengadakan pertemuan rahasia pada tanggal 3 Juni 1945. Pertemuan ini diketuai oleh BM Diah dan beranggotakan Soekarni, Sudiro, Tajeb, Harsono, Cokroaminoto, Wikana, Hairul Saleh, Gultom, Supeno, dan Asmara Hadi. Pertemuan ini belum menghasilkan langkah konkret. Pada pertemuan bawah tanah berikutnya, pada tanggal 15 Juni 1945, terbentuk Angkatan Baru Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk mencapai persatuan seluruh anggota masyarakat Indonesia, menanamkan semangat revolusioner, membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mencapai kemerdekaan dengan kekuatannya sendiri. Jepang merespon dengan membentuk Gerakan Rakyat Baru yang beranggotakan tokoh-tokoh tua beserta tokoh-tokoh muda radikal yang ada dalam organisasi Angkatan Baru Indonesia. Tujuannya agar gerakan pemuda radikal lebih mudah terpantau. Sayangnya, usaha Jepang ini mendapat perlawanan lebih keras dari para pemuda. Pada saat peresmian Gerakan Rakyat Baru, tak ada satupun dari anggota pemuda yang mau menduduki posisi yang diberikan. Hal ini menegaskan prinsip golongan muda untuk mewujudkan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Jepang menyerah kepada sekutu. Pada 14 Agustus 1945,
Jepang menyerah kepada sekutu. Situasi ini memicu konflik tajam antara golongan tua dan golongan muda di Indonesia. Golongan tua berusaha memastikan informasi tersebut dan mencoba menghindari pertumpahan darah karena Jepang masih menguasai militer. Di sisi lain, golongan muda menginginkan segera dilakukan proklamasi kemerdekaan di luar skenario yang pernah dijanjikan oleh Jepang. Karena masih dalam perjalanan dari Vietnam ke Indonesia, Soekarno, Hatta, dan Rajiman tidak tahu menahu akan berita kekalahan dan menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Di tanah air, para pemuda sudah mendengar rencana penyerahan diri Jepang kepada sekutu melalui siaran radio beberapa hari sebelumnya. Di sisi lain, Jepang sendiri dianggap memperlambat penyebaran berita kekalahan terhadap sekutu. Radio Domei menutup pemberitaan tersebut kepada masyarakat umum. Para pemuda progresif segera menyimpulkan secara cepat bahwa menyerahnya Jepang kepada sekutu bisa menjadi legitimasi Belanda kembali menduduki Indonesia. Kesimpulan inilah yang memicu golongan muda untuk memanfaatkan situasi lowong dengan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ide ini segera ditindaklanjuti oleh para pemuda dengan menghubungi Syahrir untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi Syahrir menolak. Soekarno-Hatta pun dihubungi tetapi juga menolak. Soekarno-Hatta masih ingin mendapatkan kepastian berita tersebut dari pihak Jepang dan ingin membicarakan pelaksanaan proklamasi dalam rapat PPKI yang akan diadakan pada tanggal 16 Agustus 1945. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda bersama Ahmad Subarjo juga berusaha menghubungi Laksamana Laut Tadashi Maeda. Tujuannya adalah mendapat berita menyerahnya Jepang kepada sekutu. Namun, Laksamana Maeda tidak menjawab pertanyaan itu. Meskipun demikian, berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu terus berhembus lewat bisikan-bisikan. Akan tetapi, tak seorang pun berani mengambil tindakan secara terang-terangan. Pasalnya, tentara Jepang masih bersenjata lengkap. Ditambah, para tokoh pemimpin Indonesia juga masih belum mengambil langkah pasti. Dengan penolakan tersebut dari golongan tua, golongan muda berniat menggagalkan rapat yang akan diselenggarakan pada 16 Agustus 1945 oleh PPKI. Golongan muda mengkhawatirkan bahwa rapat tersebut akan digunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sesuai petunjuk Marsekal Terauchi. Rapat Pemuda. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 20, diadakan rapat oleh para pemuda di salah satu ruangan lembaga bakteriologi Pegangsaan Timur. Rapat yang dipimpin oleh Hairul Saleh tersebut dihadiri oleh antara lain Johor Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Wikana dari Kaigun, dan Armansyah juga dari Kaigun. Keputusan rapat adalah bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, tak dapat digantung-gantungkan pada orang dan kerajaan lain. Maka diputuskan segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang dan sebaliknya mengharapkan diadakannya perundingan dengan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar supaya mereka turut menyatakan proklamasi. Utusan pemuda yaitu Wikana dan Darwis menemui Soekarno dan menyampaikan hasil pembicaraan. Malam itu juga, pukul 22, mereka menemui Soekarno. Mereka berdua meminta agar Soekarno memutus perjanjian dengan Jepang dan memproklamasikan kemerdekaan. Pukul 23, datang Hatta. Ahmad Subarjo, Buntaran, Iwakusuma Sumantri datang ke rumah Soekarno untuk melaporkan rencana sidang PPKI. Akhirnya, mereka ikut terlibat dalam perdebatan sengit itu. Hatta berada di pihak Soekarno yang ingin kemerdekaan itu secara legal. Melihat perdebatan buntu, Wikana dan Darwis menuju asrama Baperpi, Cikini 71. Di sana telah berkumpul para pemuda dari berbagai asrama pemuda di Jakarta, antara lain kelompok pemuda dari Gedung Menteng 31, Gedung Cikini 71,
dan mahasiswa Perapatan 10. Mereka kemudian mengadakan rapat yang dipimpin oleh Sukarni pada tanggal 16 Agustus 1945 mulai sekitar pukul 12 malam. Para pemuda yang mengikuti rapat malam itu antara lain Hairul Saleh, Johor Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Wikana dari Kaigun, Armansyah dari Kaigun, Yusuf Kunto, DR Muwardi dari Barisan Pelopor, dan Sodangko Singgi dari Peta Jakarta. Mereka memutuskan untuk menyingkirkan Soekarno dan Hatta keluar kota untuk menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Kemerdekaan harus dinyatakan sendiri oleh rakyat, jangan menunggu kemerdekaan sebagai hadiah dari Jepang. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta akan diamankan keluar kota, di mana Peta telah siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang timbul setelah proklamasi dinyatakan. Sebab jika mereka berada di Jakarta, mereka akan dipengaruhi dan ditekan oleh kekuatan Jepang untuk menghalang-halangi berlangsungnya proklamasi kemerdekaan. Peristiwa Rengas Dengklok. Tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, sekitar pukul 4, Sukarni dan Yusuf Kunto menjemput Hatta, sedangkan Hairul Saleh dan DR Muwardi menjemput Soekarno. Soekarno dan Hatta kemudian dibawa keluar kota menuju Rengas Dengklok. Sepasukan Peta di bawah pimpinan Singgi menggabungkan diri dengan rombongan dan bertugas mengawalnya sampai ke Rengas Dengklok. Sedangkan Hairul Saleh kembali ke gedung Cikini 71 memberitahu bahwa Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok yang berada di kawasan Kabupaten Karawang dipilih karena pertimbangan keamanan. Wilayah ini merupakan daerah kekuasaan Peta. Selain itu, di pertigaan Kedung Gede yang menjadi jalur menuju Rengas Dengklok terdapat pos penjagaan tentara Peta, sehingga jikalau ada pergerakan tentara Jepang menuju Rengas Dengklok dapat segera diketahui. Rombongan Soekarno dan Hatta mulanya dibawa ke asrama Peta Rengas Dengklok. Karena dianggap tidak aman, mereka kemudian dibawa ke rumah milik seorang keturunan Tionghoa bernama Jiao Ki Siong. Di Rengas Dengklok, Soekarni kembali berbicara kepada Soekarno, meminta segera dilaksanakan proklamasi. Sayangnya, belum tercapai titik temu di antara kedua golongan ini. Akhirnya, Yusuf Kunto ditugaskan kembali ke Jakarta untuk melaporkan hasil pembicaraan Soekarni dengan Soekarno dan merundingkan langkah selanjutnya dengan kelompok-kelompok pemuda. Yusuf Kunto tak berhasil bertemu dengan para pemuda, ia malah bertemu dengan Ahmad Subarjo dan Wikana. Mendengar cerita dari Yusuf Kunto, mereka sepakat bahwa proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Mr. Ahmad Subarjo, Sudiro, dan Yusuf Kunto lantas berangkat ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta. Mereka tiba sekitar pukul 17.30 dan diterima oleh Komandan Peta Rengas Dengklok, Kudangko Suboeno. Soekarni dan Kudangko Subeno belum bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta apabila tidak ada jaminan terlaksananya proklamasi malam hari itu juga. Dengan janji bahwa proklamasi akan dilaksanakan esok hari, tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12. Soekarno-Hatta diperbolehkan kembali ke Jakarta. Rombongan tiba di Jakarta sekitar pukul 23.30. Setelah pulang ke rumah masing-masing, Soekarno-Hatta menuju rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Pada saat itu, Ahmad Subarjo menelpon anggota-anggota PPKI yang sedang menginap di Hotel Des Indes untuk datang ke rumah Maida pukul 24. Mereka sedianya akan mengadakan rapat pada tanggal 16 Agustus 1945, tetapi tidak jadi karena Soekarno-Hatta diculik ke Rengas Dengklok. Di rumah Laksamana Maida itulah golongan tua dan muda berkumpul dan menunggu sejumlah orang yang sedang merancang teks proklamasi. Mereka yang berada dalam ruangan saat teks proklamasi dirancang adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, Soekarni,
BM Diah, dan Sudiro. Sejarah akhirnya mencatat, melalui peristiwa Rengas Dengklok, kedua golongan yang sempat berbeda pendapat itu sepakat untuk mewujudkan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Oke, cukup sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.